Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Raos Berek. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase. Yang pertama fase embrionik dan yang kedua fase pasca embrionik. Sekarang kita akan membahas yang pertama, fase embrionik. Pada fase embrionik, tahap yang pertama adalah terbentuknya zigot, yang merupakan hasil peluburan dari sel ovum dan sel sperma. Zigot tersebut akan mengalami pembelahan secara mitosis, dari 2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, 32, dan seterusnya. Kemudian ketika sel embrio tersebut sudah membelah diri menjadi 32, maka tahapan tersebut disebut morula. Bentuknya seperti buah anggur gitu ya. Lalu morula tersebut berkembang lagi, membelah diri lagi menjadi blastula. Nah, pada tahap blastula ini strukturnya sudah memiliki rongga, disebut blastosol. Lalu blastula berkembang lagi, membelah diri lagi, berdiferensiasi atau berubah menjadi lebih kompleks strukturnya menjadi tahapan baru yang disebut gastrula. Nah, pada tahapan gastrula ini terjadi proses yang dinamakan invaginasi. Proses invaginasi adalah proses pelukan ke dalam membentuk 3 lapisan tubuh. Yang pertama, lapisan terluar yang disebut ektoderm. Lapisan ektoderm ini nantinya akan berkembang lagi pada manusia dan hewan membentuk organ, kulit, dan sistem saraf. Yang kedua, lapisan mesoderm atau lapisan tengah. Nah, pada lapisan mesoderm ini nantinya akan berkembang lagi menjadi organ-organ dalam seperti organ reproduksi, ekskresi, otot, rangka, dan lain-lain. Tapi, kecuali organ pernapasan dan organ pencernaan. Selanjutnya yang ketiga, lapisan endoderm atau lapisan yang paling dalam. Nah, pada lapisan endoderm ini nantinya akan berkembang lagi menjadi organ pernapasan dan organ pencernaan. Nah teman-teman, proses pembentukan organ-organ tadi itu disebut dengan istilah organogenesis. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik ini terjadi setelah hewan tersebut dilahirkan. Jadi fase-fase yang terjadi selama masa hidupnya. Oke, berikut fase-fasenya. Yang pertama, regenerasi. Kalian tahu nggak game Mobile Legends? Nah, pada game Mobile Legends, karakter-karakternya bisa meregenerasi tubuhnya. Nah, kalian tahu nggak fungsi regenerasi itu apa? Jadi, fungsi regenerasi adalah memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau luka dengan menggunakan sel-sel yang belum mengalami diferensiasi untuk mengisinya atau menggantinya. Contohnya aja pada hewan cacing pipih atau planaria atau minotaur. Selanjutnya yang kedua, metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dalam tahap-tahap kehidupannya dari muda menuju dewasa. Metamorfosis terjadi pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Contoh hewan vertebrata yang mengalami metamorfosis adalah katak. Stadium atau daur hidup pada katak terdiri dari yang pertama, telur, lalu berubah menjadi berudu atau kecebong, berubah lagi menjadi berudu 2 kaki, sudah mulai muncul kakinya, lalu berudu 4 kaki. Habis itu jadi katak muda, baru katak dewasa. Pergantian organ pada metamorfosis katak disesuaikan dengan perubahan habitatnya dari air ke darat. Seperti contoh, insangnya yang berubah bentuk dan fungsi menjadi paru-paru. Lalu berudu yang berubah bentuk menjadi katak yang berkaki, serta hilangnya ekor. Lalu mengapa ekornya menghilang ketika berubah menjadi katak? Karena terdapat aktivitas lisosom yang menghancurkan isi sel pada ekor tersebut. Hal ini disebut dengan istilah autofagi. Selanjutnya metamorfosis pada serangga. Metamorfosis pada serangga dibagi menjadi 3. Yang pertama, metamorfosis holometabola atau metamorfosis sempurna. Disebut sempurna karena bentuk hewan mudanya berbeda sekali dengan bentuk dewasanya. Stadiumnya terdiri dari yang pertama telur, lalu berubah menjadi ulat atau larva, berubah menjadi pupa atau kepompong, baru menjadi imago. Contoh hewannya adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lain-lain.
Selanjutnya yang kedua, metamorfosis hemimetabola, yang artinya metamorfosis tidak sempurna. Disebut tidak sempurna karena bentuk hewan mudanya mirip dengan hewan dewasanya. Stadiumnya terdiri dari yang pertama, telur, lalu berubah menjadi nimfa atau hewan muda, lalu berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Contoh hewannya seperti belalang, jangkrik, kecoa, dan lain-lain. Yang terakhir, ametabola, yang artinya tidak mengalami metamorfosis. Hewan ini hanya mengalami perubahan ukuran setelah ia menetas. Stadiumnya berupa telur lalu menetas menjadi imago. Contoh hewannya seperti kutu buku. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga kalian bisa mengerti dan dapat menjadi berkat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.